Salam sukses. Bertemu kembali dengan saya Pak Yoyo. Kali ini kita akan membahas yaitu energi dan daya listrik. Ya, oke. Nah, kita langsung saja. Kita lihat yang pertama, lihat. Nah, rumah menjadi terang. Kenapa? Karena ada energi listrik. Dan di sini pun juga dia memakai dayanya berapa watt. Ya. Berikutnya, ada kompor listrik, tuh lihat. Kompor untuk memasak dan sebagainya pakai energi listrik. Ya, lebih praktis tanpa ada asap, tanpa berbau, sehingga lebih aman dan bersih dapurnya. Ini kalau kalian mau bikin jus tingkat cepat, ya pakai blender. Perlu apa? Energi listrik juga. Ini buat apa? Alat untuk ngebor listrik, ya ngebor, ya pakai apa? Energi listrik juga, ya. Nah, kemudian, ini adalah energi alternatif, yaitu cahaya, ya diubah oleh sel surya menjadi energi listrik. Ya, kemudian ini daerah yang anginnya cukup kencang dimanfaatkan untuk memutar. Nah, generator angin nih mengubah energi gerak menjadi energi listrik juga. Nah, dan yang terakhir kita akan bahas yaitu transmisi listrik dari pembangkit listrik, lalu dialirkan, kemudian gardu-gardu dan seterusnya. Nah, bagaimana teknisnya? Nanti kita bahas kali ini. Yuk, kita langsung saja mulai. Nah, peta konsepnya. Ini energi yang kita bahas yaitu apa? Faktor-faktornya apa saja yang mempengaruhi, ya. Kemudian daya listrik. Nah, lalu apa bedanya energi sama daya listrik? Nah, kita bahas. Kemudian ada rekening listrik, perhitungan dalam kehidupan rumah tangga, ya. Kemudian ada hukum energi yang kita pakai bahas juga, dan yang terakhir yaitu transmisi listrik, ya penyaluran energi listrik bagaimana teknisnya. Ayo langsung kita bahas saja, ya. Saya berharap kalian pengen tahu banget, ya. Oke, ya. Energi listrik. Perhatikan, ini ada batu baterai, ya, diserikan, lalu ini ada kabel, lalu ini dikupas, kabelnya dikupas, dililitkan ke termometer. Nah, ya. Lalu ini alat ini buat apa? Untuk menunjukkan kenaikan suhunya. Makin suhu makin naik, berarti di sini terjadi panas. Panas itulah energi. Jadi energi adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Yaitu kalau kalian pegang ini nanti jadi hangat. Ya, kenaikan suhu itulah namanya energi. Baiklah, kita akan lihat. Nah, inilah prakteknya. Sekarang tegangannya 1,5 volt, misalnya satu baterai misalnya. Lalu kita ukur berapa ampere, 0,1. Nah, waktunya 300 second. Ya. Berapa kenaikan suhunya? Ternyata ini naiknya 5 derajat. Dari 0 misalnya sampai 5 misalnya. Kemudian sekarang 3 volt. Lalu kalau 3 volt, berapa arusnya? Ternyata menjadi 0,02. Nah, ini waktunya sama 0 second. Ternyata berapa kenaikannya? 10 derajat Celcius. Sekarang tegangan tetap, ini tetap, tapi waktunya diperlama. Sekarang 600 second. Bagaimana kenaikan suhunya? Ternyata 20 derajat Celcius. 2 kalinya. Oke, lihat nih. Salah satu bentuk energi adalah panas atau suhu. Ya, jadi kenaikan suhu makin besar energi yang dihasilkan. Oke, kita lihat analisa datanya seperti apa. Dari data 1 dan 2, energi atau W makin besar. Nah, tahu dari mana energi makin besar? Dari kenaikan suhunya, dari 5 ke 10. Tegangan makin besar. Nah, ya. Oke. Waktu sama. Sekarang tegangannya. Yang kedua, jadi energi sebanding sama V. Nah, sekarang yang kedua, energi makin besar, arus makin besar. Ya. Ya. Oke. Nah, lihat nih. Sekarang perhatikan nih. Yang ini, ya. Nah, sekarang ini gimana arusnya? Lihat nih, arusnya membesar, ternyata kenaikan suhunya juga membesar. Berarti energi sebanding dengan arus listrik. Dari data 2 dan 3. Nah, 2 sama 3, lihat. Tegangan tetap, arus tetap, yang berubah apa? Waktunya. 10, kenaikannya ini menjadi 20, 2 kalinya, 300, 600, berarti sebanding. Berarti energi semakin besar jika waktu makin lama. Artinya W sebanding sama T waktu. Nah, sehingga kesimpulannya
adalah energi listrik sebanding dengan tegangan arus listrik dan waktu. Sehingga persamaannya W sama dengan VIT. Nah, hukum Ohm kita ganti. V-nya jadi apa? Nah, I kali R. Jadi apa jadinya? Jadi I kali R. Nah, kalau disambung jadi irit. Nah, ya. Usaha itu harus fit, usaha atau energi harus irit. Nah, irit. Ya, I kuadrat RT boleh. Hukum Ohm lagi. Kita bagi. I kuadrat berarti V kuadrat per R kuadrat. Kita masukkan ke sini. Nah, V kuadrat per R kuadrat. Oke. Jadi apa persamaannya? V kuadrat per R. Sekarang kita lihat soalnya. Berikut data percobaan. Nah, lihat. Hampir sama dengan soalnya tadi. Arus dasar percobaan. Dapat simpulkan adalah hambatan Ohm. Energi sebanding dengan tegangan. Lihat nih. Dalam ini naik, ini naik. Betul. Ya. Oke. Ya. Tegangan makin besar, arus listrik makin besar. Dijawabnya adalah kenaikan suhu berarti terjadi perubahan energi menjadi kalor. Dijawabnya adalah dodol. Baik. Nomor 2. Gampang kan? Nah, jika solder tegangan 120, arusnya 2 ampere. Waktu 1 detik. Ada V, ada I. Pakai yang mana? Pakai fit. Nah, ya, variabel fit boleh. Fit, ini kliknya ya, biar nggak lupa. 120, V-nya, I-nya 2 kali 1. 240 Joule. Tuh, gampang bukan? Nomor 2. Nomor 3, sorry. Setrika tegangan hambatan 200 ohm dipakai selama 30 menit. Kuat arusnya 1,5. Lihat, ada hambatan, ada waktu, ada arus. Pakai apa? Pakai varia baju irit. Boleh ya. Jadi, irit. Kita masukkan. Ini 1,5, 200, 1,5, 30, 60. Ingat, ini harus berubah ke second. Ini masih menit, harus berubah ke second. Hasilnya 81000 Joule atau bagi 1000 menjadi kilojoule, 810 kilojoule. Oke, jawabannya A. Baik, berikut. Nomor 4, suatu kemasan makanan tertera 5 kilokalori. Nah, ini gampang. Ingat, 1 kalori itu 4,2 Joule. Jadi, kalau 5 kilokalori berarti 5000 kalori. Kalorinya rubah menjadi 4,2. Tinggal dikali 21.000 Joule. Jawabannya dodol. Ya. Nomor 5, alat listrik hambatan 100 ohm, tegangan 200 volt, waktu 10. Nah, ada tegangan, ada hambatan. Pakai yang rumus ketiga. V kuadrat per R kali T. 200 kuadrat, R-nya 200, T-nya 10. Hasilnya 2000 Joule. Nah, ingat ini masih Joule. Di soal dalam kalori. Nah, 1 Joule itu berapa? 0,24. Ya, dari mana? Dari 1 dibagi 4,2. 4,2 hasilnya 0,24 kalori, 480 kalori. Oke. Nomor 6, selama 10 second T-nya arusnya 2 ampere, TI-nya 2, tegangan V. Nah, ya udah tinggal pakai apa? Fit. Gampang. Tuh, 6 kali 2 10, 20 Joule. Pertanyaan berikut. Nah, lihat nih, ada R, ada V. Nah, ya. Ampermeternya ada, voltmeternya terbaca 40 volt, dalam waktu 2 menit pada hambatan R timbul panas yang mana? Ini sengaja dimunculkan semua. Boleh pakai yang mana? Salah satu boleh. Nah, lihat. Pakai fit boleh. 40, 0,8, 120, 45600. Boleh. Pakai yang kedua, sama saja. Irit. Tuh. 0,8, 50, 0,8, 120. Hasilnya 45600 Joule. Yang tiga, sama juga. V kuadrat per R kali T. 40 kuadrat, 50, 120. Hasilnya sama juga. Jadi boleh pakai salah satu aja cukup. Ya, nggak boleh tiga-tiganya. Ya. Kita lanjut. Daya listrik atau P. Nah, power. Ini apa artinya? Nah, ini divisinya. Daya itu adalah kecepatan kerja suatu alat. Atau kata lainnya, pemakaian energi suatu alat setiap second. Nah, misalnya kalau saya punya blender 100 watt sama 1000 watt, mana lebih cepat? Pastinya 1000. Ya, 1000 kerjanya cepat. Kalau 100 kerjanya lambret. Nah, ya. Oke, persamanya jadi apa? Kecepatan kerja berarti P, power. W per T, Joule per second sama dengan watt. Sehingga rumus daya energi tadi dibagi waktu tinggal V kali I RI atau V kuadrat per R. Jadi tanpa waktu kok daya, ya. Oke. Nah, satuannya apa? Ini daya itu bisa satuannya volt ampere, ampere kuadrat ohm, atau watt kuadrat per ohm. Tiga-tiganya sama, yaitu satuan daya. Tapi yang sering dipakai sehari-hari ini, volt ampere. Daya lampu 4 watt artinya apa?
Daya kerja lampu mengubah listrik menjadi cahaya sebesar 40 Joule setiap second. Nah, kalau 100 Joule per second itu 400 watt, ya. Contoh, lihat nih. Pasu pengantar mengalir sebesar arus 0,25, tegangan 2 dan 0. Besar daya, ada V, ada I, ya tinggal kali saja. Tuh, gampang kan? V kali I, 220 kali 1/4, jadi 55 watt. Oke. Nah, perhatikan gambar. Gambar seperti ini, ada 6 ohm, 6 ohm, 24 volt. Daya pada hambatan 6 ohm. Langkah pertama cari apa dulu? Cari arusnya dulu. Nah, V 24, I yang dicari, R yang sini. Nah, ini 6 dari 6, 6 sama 6 seri. Ya, tambahin. Sehingga dapatlah I-nya 24, 12, 2 ampere. Inilah arusnya, dari plus ke sini. Nah, pertanyaannya, ya, tuh lihat. Nah, daya, karena I dan R yang diketahui, I-nya ada, tinggal pakai ini rumusnya. Jadi boleh pakai ini, terserah soalnya. Ya, jadi 2 kuadrat kali 6. Ya, daya 6 ohm yang sini boleh, sama aja hasilnya. Hasilnya berapa? Iya, 24 watt. Ya. Oke, nomor 10, sebuah lampu TL bertuliskan 10 watt. 220, apa artinya? Nah, yuk kita lihat. Artinya adalah 10 watt, 10 Joule tiap second. Nah, ini tinggal A sama B jawabannya. Yang mencari I, daya sama V kali I. 10 watt, 220 kali I, jadi coretnya ingat. Coret, 1/22. Ingat, ini sebagai pembagi. Ya, nah, jadi 0,045 ampere. Oke, jadi jawaban adalah yang A. Oke, berikutnya. Perhatikan listrik berikut. Nah, ini 3 watt, ini 220 volt. Nah, ini artinya tegangan sumber sama dengan tegangan setrika. Nah, langsung aja. Setrika perlu tegangan 220 volt sesuai dengan tegangan sumber, maka dayanya 300 watt yang dipakai. Sehingga rumusnya tinggal W sama P kali T. 300 Joule per second kali 30. Ingat, ini menit, rubah ke second, 60 second. Jadi, 540 Joule bagi 1000, jadi 540 kilojoule. Iya. Nomor 12. Perhatikan gambar listrik berikut. Pada alat tertulis 50 Hz, 240 volt, 90 watt. Jika pada saat digunakan terjadi penurunan tegangan, perhatikan. V sumbernya menjadi 120. Ya, padahal, nah, ya. Ya, perhatikan gambar alat listrik berikut. Nah, di sini dia perlu tegangan berapa? 240 volt. Ya, ternyata sumbernya cuma 120 volt. Maka dayanya pasti kurang dari 90 watt. Nah, langkah pertama adalah cari dulu, lihat nih. Nah, ya. Dayanya P sama V kuadrat per R. Ini V kipas, V tegangan yang ada pada kipas, ya. Dapatlah R-nya. R-nya berapa? Daya 90, 24 kuadrat per R. Nah, jadi R-nya berapa? 24 kuadrat per 90 jadi 640. Ya. Oke. Daya yang disipasi ya, daya yang dihasilkan. Berarti V sumber kuadrat per R. Hati-hati. 120 kuadrat per 640. Nah, hasilnya 22,5. Pasti ini agak susah ngitungnya. Nah, ada cara gampang. Caranya yaitu apa? R tetap. Maka Vs kuadrat per daya disipasi. V pada kipas per daya kipas. Nah, V kipas itu ini, daya kipas itu ini. Nah, sehingga daya disipasi berarti kali silang, ini ke atas, ini ke atas. Nah, kali silang ya. Berarti kalau begitu Vs per, jadi ini turun ke bawah, ini naik ke atas. Ini baru naik ke sini. Ulangi. Jadi mencari daya disipasi, ini VK-nya turun, ini P-nya naik ke atas, PK-nya dikali. Jadi 120 per 240, setengah kuadrat, 1/4 ke 90 jadi 22,5. Mudah bukan? Oke. Nah, sekarang terakhir rekening listrik. Satuan kWh. Artinya apa? Kilowatt hours. Kilowatt jam. Kilo itu 1000, watt itu artinya joule per second. 1 jam 3600 second. Kalau sekali hitung menjadi 3.600.000 joule atau 3,6. Mega itu dibagi sejuta, ya. Jadi maju 6, 3,6 megajoule. Jadi 1 kWh sama dengan 3,6 megajoule. Jadi kalau energi listrik, rekening listrik pakai satuan joule selalu besar, maka pakai kWh. Pemasangan paralel
maka perhitungan dayanya tinggal dijumlahkan saja. Nah, lihat, sebuah rumah menggunakan alat listrik seperti gambar. Lihat, lampu 10 watt, jumlah 4, penggunaannya 10 jam per hari. TV 100 watt, 1 10 jam per hari. Setrika 300 watt, 1 jumlahnya 2 jam per hari. Berapa persen energi listrik yang digunakan selama 1 bulan atau 30 hari? Oke, langsung kita bahas buat tabel. Lihat, lampu. Ya. Nah, N itu jumlah. Ada berapa jumlahnya? Ada 4. Dayanya berapa? Dayanya 10 watt. Nah, waktunya berapa? 10 jam, 10 hours. Tinggal dikali energi NPT. Nah, hasilnya berapa? 400, ya. Oke, TV jumlah 1. Daya berapa? 100 watt. Dayanya 10 jam. Lihat tuh, waktu pemakaian 10 jam per hari, tinggal dikali 1000 watt jam. Setrika jumlah 1, dayanya berapa? Ini 300 watt. Ya. Nah, 2 jam jadi 600. Jumlahkan jadi 2000 watt jam. Rubah ke kWh, tinggal dibagi 1000, jadi 2 kWh. Nah, ini energi dalam 1 hari. Padahal di soal pengen 1 bulan. Berarti dalam 30 hari tinggal dikali. 30 kali 2, 60 kWh. Tuh, mudah bukan? Nah, oke. Nah, nomor 14. Dari data nomor 16, jika harga Rp800 per kWh dan pajak 10%, maka biaya yang harus dibayar adalah berapa? Nah, ini gampang tinggal lanjutin. Ya, caranya adalah biaya pemakaian 60 kWh kali 800, jadi 48.000. Nah, lalu pajaknya 10% dari pemakaian 48.000 berapa? 4.000. Jadi berapa nih? 4.800, ya. Biaya totalnya jadi 48.000 tambah 4.800, hasilnya jadi 52.800. Oke. Sekarang terakhir, yaitu hukum penggunaan energi gampang nih. Jumlah energi tetap hanya berubah bentuk saja. Dia juga pernah ya. Perhatikan gambar berikut ini. Alat dapat mengubah listrik menjadi bentuk energi berikut adalah yang benar yang mana? Ayo. Nah, listrik jadi panas. Pasti apa? Rice cooker dan setrika. Lalu listrik menjadi bunyi, yaitu apa? Radio, 3 dan 6, televisi. Energi listrik menjadi energi gerak, pompa air dan bor. Pertanyaan jadi jawabannya dodol. Ya. Sekarang transmisi listrik. Sistem penyaluran energi dari PLTA sampai ke pabrik, perkantoran, dan sampai rumah kalian. Nah, gini prinsipnya. Proses penyaluran dan pendistribusian energi listrik. Pembangkit listrik, ya, lalu dinaikkan, nama trafo step up. Ini adalah penaik tegangan. Tujuan, kemudian selanjutnya ada sutet. Nah, ya, tegangan tinggi. Ya, ini ke sini, ini ada ribuan kilometer, ya, makanya tegangannya tinggi. Ada tujuannya. Nah, ini kita bahas di soal, ya. Setelah itu tegangan tinggi, salurkan. Nah, ini melewati ribuan kilo. Barulah lewat gunung bukit, baru sebelum dipakai, diturunkan lagi. Pakai namanya trafo step down, penurun tegangan. Setelah itu, tegangannya berapa yang diperlukan? Pabrik industri akan berbeda sama di rumah, ya. Dia perlu berapa? Turunkan lagi ke pabrik. Kemudian semua ke rumah-rumah, ke bisnis, turunkan lagi tegangannya. Nah, ya, mungkin 20 kV mungkin, ya. Nah, ini mungkin apa namanya, rumah atau pabrik 150 kV. Nah, ke rumah-rumah mungkin jadi 220 volt, diturunkan lagi. Oke, lebih jelasnya kita lihat soalnya berikut ini. Ya, ini soalnya. Tempat pembangkit tenaga listrik biasanya berjarak cukup jauh. Untuk itu, pada transmisi listrik, jarak jauh dilakukan dengan tegangan tinggi. Maksudnya, kuat arus besar menimbulkan energi besar, kuat arus kecil, energi yang hilang sedikit, kawat yang digunakan tidak terlalu tebal. Yang benar yang mana? Oke. Nah, lihat. P sama V kali I. Ingat, trafo tidak mengubah daya. Dia hanya mengubah tegangan. Daya tetap. Ya. Nah, kalau tegangan naik, ini tetap ya, ingat, tetap nilainya. Misalnya, ini misalnya 100. Misalnya 50 kali 50. Kalau ini naik, ini menjadi 100, berarti I-nya 1 kan? Nah, kalau V yang tinggi, berarti arusnya turun. Rendah. Nah, daya sama I kali R pada kawat transmisi. Tujuannya ini. Nah, supaya daya kecil, maka I-nya harus kecil. Nah, lihat nih, rendah. Maka daya hilang itu juga kecil.
Dan keuntungan lain, kalau arusnya kecil, maka kawat transmisinya itu juga kecil, nggak perlu tebal-tebal. Kenapa? Karena menempuh ribuan kilometer. Arus yang melalui kawat transmisi kecil, maka kawat transmisinya kecil, tidak terlalu tebal. Jadi hemat, PLN nggak rugi. Ya, dijawabkan jelas kan? Dodol. Ya, jadi kawat kecil energi hilang sedikit. Nah, yang satu salah. Ya, kawat yang digunakan tidak terlalu. Oke, demikianlah pembahasan energi dan daya listrik. Salam sukses.